Ingin memaksimalkan pekarangan rumah Anda untuk budidaya lele? Ingin membuat kolam dengan budget yang minim dengan harapan hasil yang optimal? Ya, kolam terpal menjadi salah satu paket ekonomis yang dibutuhkan dalam budidaya lele. Kabar baik kali ini akan mengulas tentang pembuatan kolam terpal kota. Simak ya. Halo teman-teman, kabar baik. Kali ini kita ada di JFF Jenggrik Fish Farm di daerah Wonorejo, Jeruk Sawit, Karanganyar. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kolam dari terpal yang hemat dan kemudian lebih hemat daripada kolam terpal. Kita lihat ya nanti. Nah, ini dengan Mas Marno, ini ketua kelompoknya, sama Mas Heri. Hai Mas. Ya. Kita lagi proses bikin kolam terpal ya Mas ya? Ya. Ini rencana bikin berapa kolam Mas? 3 kolam. 3 kolam ukuran? 2 kali 4. 2 kali 4 apa Mas? Jenisnya apa Mas? A12. A12 berarti ya. Mirip terpal yang di Wedangan itu ya? Ya, itu. Yang 2 A12, yang 1 pakai orchid. Wah, ini nanti kita uji ya. Sing awet sing di. Ada 2 jenis kolam terpal yang beredar di pasaran, yaitu berbahan A12 dan ada juga yang berbahan semi karet. Bahan semi karet biasanya disebut dengan orchid, merujuk pada merek yang paling pertama beredar. Terpal semi karet biasanya memiliki daya tahan yang lebih baik daripada A12. Tak heran jika harganya sampai 2 kali lipat dari terpal A12. Meskipun hanya berbahan terpal, kita juga berharap kolam ini bisa awet dan optimal dalam menghasilkan. Kuncinya adalah pada saat pemasangan awal, yaitu pemilihan bahan rangkai yang tepat untuk kolam terpal. Dan sebelumnya kita harus memahami dulu dasar-dasar tekanan pada air. Semakin besar ukuran kolam yang kita buat, berarti semakin besar pula volume airnya. Volume air yang besar juga memiliki energi yang tersimpan, dalam hal ini disebut tekanan. Dasar yang pertama adalah hukum Pascal. Kita akan sedikit mengingat tentang pelajaran kita waktu sekolah dulu. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan kepada zat cair akan diteruskan ke segala arah. Pada sebuah kolam akan ada tekanan dari tengah kolam menuju ke semua arah. Selanjutnya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada air berkaitan erat dengan gaya gravitasi yang diterimanya. Semakin tinggi air, maka semakin tinggi pula tekanan hidrostatis di bawah. Rangka kolam terpal yang sering digunakan adalah bambu, kayu, kemudian ada pipa paralon, dan juga ada rangka besi Wermes. Untuk tahap awal, bersihkan lahan dari benda-benda tajam yang dapat mengganggu dan membocorkan kolam. Tambahkan ladu, pasir, atau sekam untuk pembuatan di dasar kolam. Kali ini kami memilih rangka Wermes yang dipadukan dengan bambu agar pengerjaannya menjadi lebih rapi. Agar lebih kuat, sudut-sudut dinding rangka Wermes kita las. Dan setiap jarak 1 meter kita beri patok berupa kayu atau bambu. Bambu kita pasang secara horizontal pada bagian atas dan pada bagian bawah. Pada bagian bawah kita cor dengan semen untuk mengimbangi tekanan hidrostatis dari air. Pengecoran harus dilakukan merata di seluruh sisi kolam. Sangat beruntung Kabar Baik dapat mengabadikan momen kerja bakti atau gotong royong yang dilakukan oleh anggota kelompok. Bahkan pengerjaan dilakukan sampai larut malam. Menunggu waktu luang seusai pekerjaan masing-masing. Sebelum terpal dipasang, kita beri dengan MMT bekas agar terpal lebih awet dan pengerjaan jadi lebih rapi. Nah, ini sudah hari ketiga, jadi ini pagi-pagi kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Nah, ini udah finishingnya. Nah, terus untuk kuncinya itu biar rapi itu apa sih Mas? Kita sediakan bambu untuk perapian sederhana ya, untuk kasih les atasnya biar rapi. Oke, jadi di kawat Wermesnya itu dikasih bambu untuk mencegah biar kolamnya itu tidak rusak kena tekanan air. Maka di dindingnya itu kita kasih apa Mas? Tiang. Tiang. Setiap 1 meter kasih 1 untuk kekuatan tekanan air dari dalam. Oke, berarti setiap 1 meter, jarak 1 meter itu dikasih 1 tiang.
Agar lebih kuat, pada bagian atas kita beri kawat. Untuk lubang pembuangan pakai apa, Mas? Ini lubang pembuangan untuk pakai pralon yang ukuran 2 dim. 2 dim ya? Ya. Ketinggian 70 ya? Ya. Nah, ini terpalnya itu dilubangi sesuai dengan ukuran pipa keni L-nya. Nah, ini kuncinya adalah di apa nih, Mas? Di ini karet ban bekas untuk pengancing ya, kayak gini ya, untuk pengancing terpal sama keni L-nya. Nah, udah. Nah, berarti kalau sudah jadi kayak gini tinggal pasangkan pralon yang ukuran sesuai kolam. Nah, seperti ini udah aman ini nanti. Nah, ini sistem pembuangannya. Oke, terima kasih Mas Marno ya. Oke, siap. Ya, demikian tadi kabar baik hari ini dari tempat Mas Marno dari JFF Jenggrik Fish Farm. Nah, tetap semangat ya, dan terus kabarkan baik kepada semua orang. Segala upaya kita akan menghasilkan jika dilandasi dengan niat yang baik. Pekerjaan akan menjadi lebih ringan jika dikerjakan dengan bersama-sama atau gotong royong. Demikian kabar baik yang dapat kami sampaikan dari kelompok budidaya ikan Jenggrik Fish Farm.